di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang janda Patubaya yang bernama Bu Astini. Sejak ditinggal oleh suaminya beberapa tahun lalu, ia hidup sebatang kara. Ia pun juga memiliki anak. Karena pasangan itu sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun sayangnya harapan itu hilang karena suami telah meninggal dunia. Bu Astini hanya dapat menunggu keajaiban untuk bisa memiliki anak. Ia berharap keajaiban terjadi padanya, yang selalu berdoa siang dan malam kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar dapat diberikan anak. Pada suatu malam, harapan itu datang lewat mimpi. Dalam mimpinya, Bu Astini didatangi sesosok raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah keputusan di bawah pohon besar di hutan tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Saya terbangun di pagi hari, Bu Astini hampir mendapat saya dengan mimpi semalam. Siapa yang melihat bisa menjawab? Ia pun bertanya dalam hati dengan ragu. Namun, Bu Astini berusaha menghilangkan keraguan hatinya. Dengan penuh harapan, ia bergegas menuju ke hutan yang ditunjuk oleh raksasa. Setibanya di hutan, ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar. Namun, ia justru sangat terkejut saat menemukan bungkusan yang dikira berisi seorang bayi, tetapi isinya hanyalah sebutir biji kecil. Hatinya pun kembali bertanya-tanya. Apa maksudnya saya itu memberikan sebuah Bu Astini di tengah kebingungannya, tanpa disadari, ada sesosok raksasa berdiri di belakangnya sambil tertawa membahak. Demikian suara tawa raksasa itu. Bu Astini pun terkejut sambil membalikan badannya. Betapa terkejutnya dia karena raksasa itu yang hadir dalam mimpi. Ia pun menjadi ketakutan. Jangan takut dari pungkulku. Apakah kamu menginginkan seorang anak? Oke, kalau begitu segera kamu ibu itu. Nanti kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus memberikan anak itu kepadaku. Setelah Bu Astini selesai memberikan kesediaannya, raksasa itu pun menghilang. Kemudian ia segera menanam biji timun itu di ladangnya. Dengan penuh harapan, setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berubah. Namun akhirnya tanaman timun itu hanya berubah satu. Semakin hari buah timun menjadi semakin besar, melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda, kuning keemasan. Ketika buah timun sudah masak, Bu Astini memetiknya. Timun yang berat dengan susah payah tumbuh. Betapa terkejutnya ia ketika membelah buah timun itu. Ia melihat seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat akan menggendongnya, bayi itu tiba-tiba menangis. Alangkah bahagianya hati Bu Astini mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukannya. Ia pun memberi nama bayi itu Timun Mas. Telepon pada bayi itu tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya hingga air matanya menetes membasahi kedua pipinya. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa dengan janjinya bahwa dia akan memberikan bayi itu kepada raksasa suatu saat kelak. Ia merawat dan mendidik Timun Mas dengan rasa kasih sayang hingga tumbuh menjadi seorang perempuan yang cantik. Bu Astini sangat bangga karena selain cantik, Timun Mas juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dan sifat yang baik. Oleh karena itu, ia sangat sayang kepadanya. Suatu malam, Bu Astini bermimpi didatangi oleh raksasa yang memberi pesan kepadanya. Perempuan gua, jangan lupa berikan anak itu. Lalu Bu Astini bangun dan duduk sambil termenung seorang diri. Ini berbicara seorang diri. Melihat Bu Astini sering termenung, Timun Mas pun bertanya-tanya dalam hati. Suatu sore, Timun Mas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati yang dirasakan oleh ibunya. Sebenarnya Bu Astini tidak ingin menceritakan penyebab kegundahan hati. Kata dia, dia anak itu. Namun karena didesak, akhirnya ia pun menceritakan asal-usul Timun Mas yang dirahasiakannya selama ini. Apa maksud ibu? Bu Astini pun menceritakan semua rahasia tersebut hingga
yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, bos ini belum juga menemukan jalan keluar. Hatinya mulai cemas. Dalam kecemasannya tiba-tiba ia menemukan sebuah angka. Bos ini menjadi emas kepada kedua sakit dan begitu raksasa. Saat kembali mulai sejarah, sudah saling duduk bersama. Hai perempuan tua, malah kita akan ke bawah sekarang. Baiklah, tapi kamu harus melewati janji. Setelah bos ini berjanji, raksasa itu pun menghilang. Bos ini kembali bingung mencari cara lain. Akhirnya ia menemukan cara yang tepat untuk menyelamatkan anaknya dari raksasa. Ia akan meminta bantuan kepada seorang petapa yang tinggal di sebuah gunung. Benarku kita harus menghabisi raksasa itu karena aku tidak mau hidup bersama dia. Aku sangat sayang kepada ibu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, berangkatlah bos ini ke gunung itu. Sampainya di sana, ia langsung menemui petapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. Apa yang bisa dibantu bos ini? Bos ini pun menceritakan masalah yang sedang dihadapi anaknya. Dengan cerita bos ini, petapa itu pun bersedia membantu. Baiklah, tunggu di sini sebentar. Saya berjalan masuk ke dalam ruang rahasia. Tak berapa lama, petapa itu kembali sambil membawa 4 buah kotak kecil dan memberikannya kepada bos ini. Berikanlah bungkusan ini kepada anakku. Tempat bungkusan ini masing-masing berisi biji, jarum, garam, dan nasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan berisi bungkusan itu. Setelah mendapat penjelasan itu, bos ini pun pulang, membawa keempat kotak tersebut. Tiba di ibunya, bos ini menjelaskan keempat kotak itu dan menjelaskan tujuannya kepada Tim Emas. Kini hati bos ini mulai ada karena anaknya sudah mempunyai senjata untuk melawan raksasa. Baik, 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Musri. Dia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap daging Tim Emas. Hai perempuan tua, hari ini kamu harus menemani dirimu. Jika tidak, aku akan memberikan janji bersama kamu. Bos ini tidak gentar lagi menghadapi ancaman itu. Dengan tenang, ia memanggil Tim Emas agar keluar dari dalam rumah. Tak berapa lama, Tim Emas pun keluar lalu berdiri di samping ibunya. baik. Melihat Tim Emas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin segera menyantapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, Tim Emas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun menyadari, tak payah lagi dalam kejar-kejar antara makhluk raksasa itu dengan ini. Setelah berlari cukup jauh, Tim Emas mulai merasa lelah. Sementara raksasa itu semakin mendekat. Akhirnya dia pun mengeluarkan bungkusan ke dia petapa itu. Aku coba tebarkan angka pertama yang berisi biji timun. Pemberian petapa itu semoga berhasil. Sungguh ajaib. Hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun terus menjala dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Tim Emas. Aku coba membakar kantong. Raksasa itu masih saja bisa melepaskan diri. Aku coba tebarkan kantong ketiga yang akan memperoleh berisi dalam. Semoga ini berhasil. Dan sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi ribuan pohon bambu yang tinggi dan kunci. Namun raksasa itu mampu melewatinya terus mengejar Tim Emas walaupun kakinya sudah ada darah.
berhasil melakukan hal itu, maka tawarlah riwayat. Ini harapanku yang terakhir. Kantong terakhir yang berisi akan kutebarkan. Semoga ini berhasil. Ketika itu pulang, kita yang telah dilewatinya di situ berdua menjadi lumpur, lautan lumpur yang tinggi. Alhasil raksasa itu terkalahkan, disebutnya dalam lautan lumpur dan tewas. Maka selamatlah Timun Mas dari kejahatan yang sangat sangat itu. Hingga suatu tenaga Timun Mas berjalan menuju ke gubuknya untuk menemui ibunya. Ibu, aku sudah berhasil mengalahkan raksasa itu. Timun Mas memeluk Mbok Sini. Lihat anaknya selamat, Mbok Sini pun langsung bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sejak itu Mbok Sini dan Timun Mas hidup berbahagia.